Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solihah? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi di tema 1, subtema 1 tentang kerukunan. Mari kita simak bersama-sama. Coba perhatikan judul di atas, ada Garuda Pancasila. Anak-anak tahu apa itu Garuda Pancasila? Pastinya kalian sudah tahu pada lagu wajib nasional yang berjudul sama. Coba perhatikan lirik lagu di samping. Nah, ini adalah lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu tadi adalah contoh pelafalan dari lirik lagu Garuda Pancasila. Coba nanti anak-anak ditirukan ya di rumah masing-masing. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu berjudul Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini termasuk lagu dengan bunyi yang kuat karena termasuk dengan nada-nada yang tinggi. Nah, lagu itu dibedakan menjadi kuat dan lemah bunyi lagu yang kita nyanyikan. Apa itu kuat lemah bunyi? 1. Bernyanyi harus memperhatikan kuat lemah pada lagu. Yang kedua, dinamik diperlukan agar pesan lagu tersampaikan. Dan yang ketiga, tekanan menggambarkan perasaan dalam lagu. Bernyanyi harus memperhatikan kuat lemah pada lagu. Seperti contoh yang tadi, Garuda Pancasila termasuk lagu yang kuat. Kuat dan lemah dalam lagu disebut dinamik. Dinamik diperlukan agar pesan lagu tersampaikan. Jadi setiap lagu yang kuat dan lemah itu mempunyai sebuah dinamik. Jadi lirik yang kita nyanyikan itu mengandung pesan dan harus tersampaikan kepada pendengar. Tekanan menggambarkan perasaan dalam lagu. Lagu tersebut itu bersifat senang atau bersifat sedih, itu tergantung pada tekanan. Seperti itu. Irama dalam lagu. Setiap lagu pasti memiliki irama. Apa itu irama? Irama dalam rangkaian bunyi yang teratur. Contohnya adalah hujan. Tentunya kalian pernah atau bahkan sering ketika musim hujan itu mendengarkan rintik-rintik air hujan. Dan rintik-rintik air hujan itu mempunyai irama yang beraturan. Jadi hujan itu tidak langsung jatuh secara bersamaan, tetapi jatuh secara satu tetes demi satu tetes yang mengakibatkan suara yang beraturan dan itu termasuk irama. Nah, judul dari lagu yang kita nyanyikan tadi yaitu Garuda Pancasila. Dan Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia yang bergambarkan burung Garuda dengan memegang pita di kakinya yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian pada dada burung Garuda ini terdapat perisai yang menggambarkan 5 lambang dari sila yang ada pada Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti perilaku. Jadi ada 5 perilaku yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Berikut ini adalah sila pada Pancasila. Kita baca bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiap-tiap sila pada Pancasila ini mempunyai logo yang berbeda-beda. Sila pertama menggambarkan bintang, sila kedua menggambarkan rantai, sila ketiga menggambarkan pohon beringin, sila keempat menggambarkan kepala banteng, dan sila kelima menggambarkan padi dan kapas. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, berlambangkan pohon beringin. Jadi, pada sila ketiga ini kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Meskipun kita sebagai masyarakat Indonesia, kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bentuk rambut, namun kita tetap pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kita harus tetap rukun. Yang kedua, bangga dengan produk-produk dalam negeri. Anak-anak, produk dalam negeri ini sangatlah banyak dan berkualitas. Sebagai masyarakat yang cinta tanah air, kita tentunya harus bangga memiliki produk-produk yang bersaing dengan negara-negara lain. Banyak sekali contoh-contoh produk dalam negeri, contohnya seperti tas, kemudian sepatu, kemudian pakaian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan negara. Kita sebagai pelajar ini juga ikut andil dalam berkorban untuk negara. Apa contohnya sebagai pelajar kita berkorban kepada negara? Yaitu kita harus rajin belajar dan beribadah. Dikarenakan anak-anak adalah aset atau harta yang paling berharga untuk negara Indonesia. Sila keempat dan kelima Pancasila. Anak-anak, pernahkah di keluargamu ini mengadakan rapat? Dalam rapat, semua berhak mengeluarkan pendapat. Jika tidak, maka telah terjadi ketidakadilan. Rapat merupakan contoh penerapan sila keempat dalam Pancasila. Sila keempat berlambangkan kepala banteng. Nah, seperti ini. Kemudian, bersikap adil merupakan contoh penerapan sila kelima Pancasila. Sila kelima berlambangkan padi dan kapas. Tadi adalah materi tentang Pancasila. Coba sekarang Pak Guru tanya, kalian jawab ya. Apa itu Pancasila? Kemudian, ada berapa sila dalam Pancasila? Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Apa bunyi sila keempat dan kelima Pancasila? Baik, untuk jawaban anak-anak bisa anak-anak tuliskan di buku masing-masing. Nah, sekarang Pak Guru punya cerita. Silakan disimak baik-baik. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, sedangkan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Dari cerita tersebut kita dapat melihat bahwa ada beberapa kata yang disebut ungkapan.
Ungkapan itu adalah rangkaian kata-kata. Ungkapan memiliki arti kiasan. Sebagai contohnya adalah buah hati. Buah hati artinya adalah anak. Jadi setiap anak-anak ini adalah buah hati orang tuanya, gitu. Kemudian ada contoh naik pitam. Naik pitam itu berarti sangat marah. Jadi jika ada orang yang sangat marah, itu bisa menggunakan ungkapan naik pitam. Kemudian ada buah tangan. Buah tangan itu bukan berarti tangan kita itu memiliki buah, tidak. Buah tangan hanyalah ungkapan dengan arti yaitu oleh-oleh atau hadiah. Seperti itu contoh ungkapannya. Ungkapan dalam kalimat, yaitu tiap ungkapan memiliki makna tertentu. Ini ada contoh lagi, tulang punggung, yaitu artinya orang-orang yang bertanggung jawab. Kemudian ada banting tulang yang artinya bekerja keras. Kita tadi sudah mempelajari tentang kalimat ungkapan. Coba di sini ada contohnya cara membuat kalimat ungkapan. Kalimat ungkapan yang mengandung makna kiasan. Di sini contohnya adalah Nadia masih bau kencur. Coba perhatikan kata yang di garis bawah, yaitu bau kencur. Bau kencur ini adalah sebuah ungkapan, kalimat ungkapan yang berarti masih anak-anak. Ungkapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 contoh lagi. Bunga tidur artinya mimpi. Ringan tangan artinya gemar menolong. Dan anak emas artinya kesayangan. Sesuai dengan judul tema ini, ada ungkapan dalam kerukunan. Adu mulut, naik pitam, kepala dingin, dan lapang dada. Ungkapan di atas berhubungan dengan kerukunan. Ungkapan dapat digunakan dalam kalimat. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang apa itu kerukunan, apa itu kaitannya kerukunan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Coba sekarang kita akan belajar dengan angka. Tadi sudah kata-kata, membuat kalimat. Jika angka yang kita pelajari adalah nilai tempat bilangan. Tentunya kalian sudah hafal angka 1 sampai 10 bahkan lebih. Coba Pak Guru akan menunjukkan sebuah gambar ini. Di sini ada 3 angka. 3 angka ini adalah 3 angka berbeda, tetapi artinya ini juga berbeda. Dari deretan 3 angka ini memiliki nilai yang berbeda. Angka 1, 5, dan 8. Angka 1 ini bernilai ratusan, angka 5 bernilai puluhan, dan angka 8 bernilai satuan. Berarti 1 ini diartikan 100, 5 diartikan 50, dan 8 itu satuan, jadi tetap 8. Nah, menuliskan lambang bilangan angka dan cara mengucapkannya. Sebagai contoh, ada angka 3, 2, dan 7. Tadi anak-anak sudah melihat nilai-nilai tempatnya. 3 berarti ratusan, 2 berarti puluhan, dan 7 berarti satuan. Jika dibaca sekaligus, maka 327. Kenapa kok tidak 327 satuan? Karena 7 ini adalah sebuah angka yang sudah menunjukkan satuan. Jadi tidak usah diucapkan satuan lagi. Coba kita ulangi.
3 bernilai ratusan, 2 bernilai puluhan, dan 7 bernilai satuan. Ketika dibaca menjadi 327. Nah, untuk latihan coba anak-anak mengerjakan 2 soal di bawah ini. Jadi ada angka 3, angka 2, dan angka 1 pada nomor 1, dan angka 5, angka 4, dan angka 7 di nomor 2. Coba kalian tuliskan nilai yang tepat dari angka-angka pada gambar tersebut. Jika sudah, kita akan bahas bersama-sama. Kita bahas nomor 1 terlebih dahulu. Angka 3, 2, dan 1 ini memiliki nilai tempat yang berbeda. Nilai tempat angka ratusan yaitu angka 3. Puluhan adalah nilai tempat untuk angka 2. Satuan adalah nilai tempat untuk angka 1. Jika dibaca sekaligus maka 321. Sudah benar menjawabnya anak-anak? Nah, kita coba sekali lagi di nomor 2. Coba kalian kerjakan dengan teliti. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Nilai tempat ratusan yaitu angka 5. Nilai tempat puluhan yaitu angka 4. Nilai tempat satuan yaitu angka 7. Jika dibaca sekaligus maka bunyinya 547. Nah, itu tadi yaitu latihan soal. Kalian bisa mencobanya dengan angka-angka yang lainnya. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, sholat di awal waktu, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Demikian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.